Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, perkenalkan, saya Ristiana Suryanti dengan NPM 202013500097 dari Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika berbasis Etnomatematika untuk siswa SMP kelas 7 di Kecamatan Cilengsi Kidul. Baik, saya akan mulai dari bab pertama. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh munculnya kurikulum merdeka yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan setelah adanya pandemi COVID-19. Kemudian adanya teknologi-teknologi baru yang semakin hari semakin canggih, kemudian munculnya banyak inovasi pembelajaran, contohnya media-media digital. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat media-media digital ini ialah Makromedia Flash. Kemudian adanya permasalahan mengenai kesulitan siswa belajar matematika yang berakibat pada hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan hasil tes tertulis matematika yang dilaksanakan di SMP Cikal Cendekia dan SMP Negeri 1 Cilengsi dengan perolehan nilai rata-rata masing-masing yakni 68 dan 60. Dalam ilmu matematika, terdapat hal-hal yang mempelajari implementasi matematika dalam budaya yang disebut dengan etnomatematika. Nah, etnomatematika ini diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal yang didukung oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dari semua latar belakang tersebut, muncullah ide untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dengan memanfaatkan perangkat lunak Makromedia Flash yang bertujuan untuk membantu guru memberikan penjelasan terkait mata pelajaran matematika. Di era digital ini, telah banyak perangkat lunak yang digunakan untuk membuat media pembelajaran, tak terkecuali media pembelajaran yang memudahkan dalam belajar matematika khususnya yaitu pada materi geometri bangun datar. Namun demikian, masih terdapat banyak kekurangan dari beberapa perangkat lunak tersebut. Contohnya, beberapa perangkat lunak tersebut hanya memberikan gambarannya lewat kata-kata tanpa memberi ilustrasi nyatanya. Kemudian ada juga perangkat lunak yang hanya memberitahu rumusnya tanpa memberitahu bagian mana yang mereka cari. Oleh karena itu, media pembelajaran berbasis etnomatematika ini hadir untuk menyempurnakan semua kekurangan tersebut. Identifikasi masalah dari penelitian saya ini yang pertama ialah kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Yang kedua, pandemi COVID-19 memiliki dampak pada sistem pembelajaran di Indonesia. Yang ketiga ialah belum adanya tindakan yang sesuai untuk kualitas pendidikan dan sistem pendidikan di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Yang keempat ialah peran matematika dalam kehidupan sehari-hari memiliki signifikansi yang penting. Kemudian yang kelima ialah pengajaran matematika bagi siswa sangatlah penting sebagai salah satu pondasi kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan berkolaborasi. Kemudian, yang selanjutnya, terdapat banyak siswa yang menghadapi kesulitan dalam mempelajari matematika. Lebih khususnya, banyak siswa merasa bahwa matematika itu sulit. Kemudian, penggunaan media pembelajaran matematika seringkali monoton, kurang menarik, dan kurang efektif dalam pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya, masih terbatasnya media pembelajaran matematika yang digunakan, lalu adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, namun belum dimaksimalkan penggunaannya dalam bidang pendidikan. Masih kurangnya pengeksploran budaya dalam pembelajaran, kemudian perlu adanya peningkatan kemampuan guru untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik dan efektif sehingga siswa akan tertarik untuk mempelajari pelajaran tersebut. Dan yang terakhir ialah kurang optimalnya pemanfaatan teknologi yang semakin hari semakin canggih untuk sarana dan prasarana pembelajaran. Berikut ini merupakan rumusan masalah dan tujuan penelitian saya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana desain dan pengembangan media pembelajaran berbasis etnomatematika untuk siswa kelas 7 sekolah menengah pertama. Kemudian, rumusan yang kedua ialah bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis etnomatematika untuk siswa kelas 7 sekolah menengah pertama berdasarkan validasi para ahli, respon siswa dan guru.
Kemudian, jawaban dari rumusan masalah tersebut tertuang pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama ialah membuat desain dan mengembangkan media pembelajaran berbasis etnomatematika untuk siswa kelas 7 sekolah menengah pertama. Dan tujuan penelitian yang kedua ialah untuk mengetahui tingkat kelayakan dari media pembelajaran berbasis etnomatematika untuk siswa kelas 7 sekolah menengah pertama. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yakni tentang landasan teori dan landasan teori yang pertama ialah saya menjelaskan tentang hakikat pembelajaran matematika di sekolah menengah pertama. Tentunya yang pertama saya jelaskan ialah mengenai proses belajar itu sendiri, kemudian yang kedua ialah tentang matematika, dan yang terakhir ialah pembelajaran matematika di sekolah menengah pertama. Landasan teori yang kedua ialah mengenai hakikat media pembelajaran berbasis etnomatematika menggunakan makromedia flash. Yang pertama saya jelaskan ialah mengenai pengertian media pembelajaran itu sendiri. Kemudian masuk pada aplikasi pembelajaran interaktif, kemudian etnomatematika, dan yang terakhir ialah mengenai aplikasi yang saya gunakan yakni mengenai makromedia flash. Landasan teori yang ketiga ialah saya menjelaskan mengenai hakikat model desain pembelajaran matematika. Di sini saya menjelaskan tentang rancangan atau desain pembelajaran, dan saya juga memberikan penjelasan atau memberikan sedikit gambaran mengenai model-model pengembangan desain pembelajaran. Berikut merupakan kerangka berpikir dari penelitian saya. Proses pembelajaran matematika berbantuan media pembelajaran berbasis etnomatematika berawal dari masalah-masalah nyata mengenai kesulitan siswa belajar matematika dan banyaknya budaya Indonesia yang ternyata tidak semua orang mengetahuinya. Nah, berangkat dari hal tersebut, memungkinkan siswa menggunakan budaya Indonesia untuk memahami konsep matematika dan untuk merubah pandangan siswa bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit dan rumit untuk dipahami. Nah, di sini saya menggunakan model pengembangan pembelajaran, yakni model desain sistem ADI yang terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama ialah analisis, yang kedua ialah desain, yang ketiga ialah pengembangan, yang keempat implementasi, dan yang kelima ialah evaluasi. Dengan berbantuan budaya Indonesia ini, siswa akan lebih tertarik untuk belajar. Selain tujuan utamanya untuk memahami konsep matematika, tapi juga mendapatkan pengetahuan tentang berbagai budaya yang ada di Indonesia. Nah, berikut ini merupakan model pengembangan ID yang tadi saya jelaskan. Terdapat 5 tahap, ada analisis, desain, development atau pengembangan, kemudian ada implementation atau implementasi, dan yang terakhir ada evaluation. Nah, di tiap tahap ini terdapat revision atau per tahapnya itu terdapat revisi. Jadi habis analisis ada revisi, kemudian desain ada revisi, kemudian development atau pengembangan ada revisi, dan implementasi, kemudian yang terakhir ialah evaluasi. Kemudian masuk pada bab 3, yakni tentang metode. Metode penelitian, yang pertama ialah waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian saya ini yakni di SMP Cikal Cendekia dan SMP Negeri 1 Cilengsi. Kemudian waktunya sekitar bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2024. Metode penelitiannya, pendekatan penelitiannya kualitatif dengan metode riset dan pengembangan atau research and development. Kemudian subjek penelitian ini terdiri dari siswa kelas 7 SMP Cikal Cendekia Cilengsi sebanyak 33 siswa dan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Cilengsi sebanyak 78 siswa. Nah, proses penelitiannya atau prosedur penelitiannya berawal dari analisis, kemudian desain, kemudian development, implementation, dan evaluation. Berikut ini adalah tahapan analisis data. Yang pertama, sumber datanya saya dapatkan dari siswa, guru, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengumpulan datanya dengan alat pengukuran yang terdiri dari formulir penilaian. Dan yang terakhir, teknik analisis datanya, yakni dengan deskriptif presentase menggunakan rumus F per N kali 100%. Nah, berikut ini saya sajikan kisi-kisi instrumen penelitian. Yang pertama, kelayakan ahli media terdiri dari aspek isi, aspek bahasa dan gambar, dan aspek penyajian. Nah, dari keseluruhan ini totalnya ada 14 butir pertanyaan. Kemudian ada kelayakan ahli materi, yakni sama ada aspek isi, aspek bahasa dan gambar, dan yang terakhir ada aspek penyajian dengan total butir pertanyaan ialah 15 butir.
elemen penelitian juga untuk kelayakan ahli bahasa, terdiri dari aspek isi, aspek bahasa dan gambar, dan aspek penyajian, terdiri dari 12 butir pertanyaan. Dan yang terakhir ada respon guru dan siswa yang terdiri dari 9 butir pertanyaan, yakni aspek isi, aspek bahasa dan gambar, dan aspek penyajian. Sekian presentasi mengenai penelitian yang saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada satu pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan, saran, dan bimbingan dari Bapak atau Ibu dosen untuk kebaikan saya ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.